Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Niki Aulia, Senin 21 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. PBB mengatakan 10 juta warga Ukraina telah mengungsi ke luar negeri atau di dalam negeri karena invasi Rusia. Di Indonesia, ajang balap motor berskala internasional MotoGP Mandalika di Pulau Lombok diharapkan menjadi angin segar bagi industri pariwisata setempat. Dari kejuaraan bulu tangkis All England, pasangan muda Indonesia Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri mencatat sejarah dengan keluar sebagai juara pada penampilan pertama. Di kecil tuh pengen banget juara, cuma lihat Bagan kayak susah, berat, tapi mau nggak mau harus jalanin aja, nggak mikir berlebih untuk juara, tapi alhamdulillah bisa sampai finish sampai sekarang. Berita selengkapnya. Badan Pengungsi PBB mengatakan 10 juta warga Ukraina mengungsi karena perang. UNHCR menggambarkan kecepatan dan skala pengungsi Ukraina ini belum pernah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Sejak Rusia menyerbu Ukraina pada akhir Februari, hampir setengah juta warga mengungsi ke luar negeri. Sementara jumlah pengungsi di dalam negeri hampir 2 kali lipatnya. Warga yang mengungsi mencakup sekitar 1/4 dari total penduduk Ukraina. PBB memperingatkan kebutuhan kemanusiaan di Ukraina semakin mendesak dan situasi di kota-kota yang dikepung seperti Sumi dan Mariupol sangat serius. Ajang balap motor MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat minggu kemarin diharapkan menjadi angin segar bagi industri pariwisata. Setidaknya, itulah yang dialami para pelaku usaha setempat selama ajang berlangsung. Namun, ahli ekowisata mengingatkan pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat demi mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Berikut laporan wartawan BBC News Indonesia, Tri Wahyuni. Yaumul, seorang pengemudi di salah satu tempat penyewaan mobil di Mataram, menaruh harapan besar terhadap dampak jangka panjang dari perhelatan MotoGP Mandalika yang baru saja selesai minggu kemarin. Pasalnya, setelah hampir 2 tahun terpukul pandemi, baru kali ini dia bisa merasakan wisata di Lombok kembali bangkit. Sudah mulai ada ramai peningkatan, ada euforianya MotoGP itu jadinya sudah kayak normalnya kita waktu sebelum COVID itu saya rasain. Saya yakin ya, sangat berpengaruh. Bahkan bukan di Lombok Tengah aja, sampai kita yang di Senggigi, Gili Trawangan kena kecipratannya lah, walaupun tidak sebesar di Lombok Tengah. Bawahnya pun sampai pedagang asongan pun, ada teman pedagang asongan, alhamdulillah meningkat gitu kata mereka. Pendiri Indonesian Ecotourism Network, Aris Suhandi menilai gelaran MotoGP Mandalika yang bakal diadakan secara rutin dalam kurun waktu 10 tahun memiliki potensi yang besar karena pangsa pasarnya tidak hanya saat acara berlangsung tapi juga setelahnya. Ari menyarankan dalam pengembangan wisatanya, pemerintah terus melibatkan warga dari berbagai strata sosial. Apalagi dalam sejarahnya, ketimpangan ekonomi di Lombok Tengah pernah menyulut konflik sosial. Salah satunya Lauk Kawat dan Dayen Kawat, akibat pembangunan hanya dilakukan di daerah tertentu. Kuncinya keberlanjutan itu adalah membangun pola pikir masyarakat, cara pandang, dan juga perilaku. Cara pandangnya untuk tanda kutip, mohon maaf, saya bilang tidak serakah karena turisme itu menggiurkan. Karena uang datang terus gitu kan. Jadi harus berani berkata cukup. Saya cukup di sini, terus dialihkan kemana. Pola-pola berbagi di desa, sinergitas itu penting. Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi mengatakan pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk menguatkan dan memperbaiki kualitas UMKM yang ada di NTB agar kemajuan yang ada di Mandalika bisa mendorong kemajuan di wilayah lain. Pertama dari sisi kualitas pelaku usaha wisata kita, kualitas pelayanan kalau itu terkait dengan homestay, dengan hotel, misalkannya, kualitas pangan, standarisasi produk. Nah di samping itu tentu saja regulasi yang harus disiapkan oleh pemerintah supaya berpihak kepada bagaimana UMKM ini bisa tetap eksis. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini juga bisa berkolaborasi dengan UMKM. Dan ini sudah kita mulai kemarin, Pak Menteri Parikraf juga sempat
menyaksikan penandatanganan antara kerjasama antara hotel-hotel besar yang ada di Mandalika dengan pelaku-pelaku produk-produk ekonomi kreatif kita. MotoGP Mandalika dianggap memberikan kesempatan promosi untuk pariwisata di Pulau Lombok, NTB. Kepada media, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan ajang MotoGP mampu meningkatkan pendapatan 300 UMKM mencapai total 1,2 miliar. Bagaimanapun, pembangunan sirkuit Mandalika sendiri diwarnai protes termasuk sengketa tanah. Dan bahkan menjelang pembukaan, sejumlah pemuda berdemonstrasi dengan dalih merasa tidak dilibatkan dalam ajang MotoGP Mandalika. Pendengar, pasangan muda Indonesia Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri mencatat sejarah di All England. Pertama kali tampil di All England, pemain non-unggulan ini juara setelah mengalahkan senior mereka Hendra Setiawan Muhammad Ahsan 2 game langsung. Berikut laporan Muhammad Susilo dari arena kejuaraan di Birmingham. Sambutan meriah diterima Bagas Fikri begitu menyudahi perlawanan Hendra Ahsan 21-19, 21-13. Bagas Fikri adalah kejutan terbesar di All England tahun ini. Dalam perjalanan menuju final, pasangan ini menyingkirkan unggulan ke-8, juara dunia tahun lalu Takuro Hoki Yugo Kobayashi, peringkat 1 dunia Kevin Sanjaya Marcus Gideon, dan Hendra Ahsan, ganda putra nomor 2 dunia. Bagas mengatakan tak menyangka sama sekali bisa juara karena dari undian, kans menang sepertinya sangat tipis. Di kecil tuh pengen banget juara, cuma lihat Bagan kayak susah, berat, tapi mau nggak mau harus jalanin aja, ikutin aja, nggak mikir berlebih untuk juara, tapi alhamdulillah bisa sampai finish sampai sekarang. Hendra Ahsan mengatakan Bagas dan Fikri layak juara karena punya kualitas baik di tenaga, kecepatan, maupun di mental pertandingan. Karena dari awal kita udah ketekan dulu ya, dan kita lebih banyak bertahan, tapi juga mereka serangannya bagus hari ini. Ya, mereka punya karakter permainan yang bagus ya. Mereka punya masih muda, power juga bagus, kecepatan juga bagus, dan mungkin saya harap depannya nggak cepat puas ya. Semoga bisa kerja keras lagi dan bisa juara-juara lagi. Indonesia mengirim 6 pasangan ganda putra di All England, turnamen tertua dan paling bergengsi di dunia. Dari 6 pasangan, 3 diantaranya masuk semifinal. Kesuksesan Bagas Fikri bersama 3 pasangan muda lain dinilai sebagai penanda dominasi Indonesia di sektor ganda putra dunia. Sayang sektor lain belum bisa meniru. Tunggal putri terhenti di putaran pertama. Tunggal putra hanya sampai di perempat final. Demikian juga dengan ganda campuran. Ganda putri Grecia Poli Apriani Rahayu, peraih emas Olimpiade 2020 di Tokyo, harus mundur di putaran kedua setelah cedera Apri kambuh. Pendengar, silakan baca laporan rekan Muhammad Susilo dari Birmingham di situs kami bbcindonesia.com. Pendengar, dalam majalah udara BBC Indonesia edisi Senin ini, kita akan ke Meksiko untuk mengetahui mengapa begitu banyak wartawan yang dibunuh. Sejak awal tahun ini, sudah 8 jurnalis yang dibunuh. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Untuk selengkapnya, kita simak laporan yang disampaikan Astudestra Ajeng Rastri. Kami tidak bersenjata, kami tidak punya senapan, kami hanya punya pena dan pensil. Kalimat ini dikatakan oleh wartawan Armando Linares dalam sebuah video yang diunggahnya pada akhir Januari lalu. Dalam video yang sama, Linares mengaku dirinya dan timnya di redaksi Monitor Michoacán mendapat ancaman pembunuhan setelah mereka mengungkap sebuah kasus korupsi. Selasa pekan lalu, Linares ditemukan tewas di kediamannya. Ini adalah pembunuhan ke-8 terhadap jurnalis di Meksiko yang terjadi tahun ini. Meksiko, menurut Reporters Without Borders, adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia bagi insan pers. Maria Martinez adalah seorang jurnalis perempuan di Meksiko.
que mi vida está en riesgo. Saya tahu hidup saya terancam bahaya setiap hari dan hidup dengan ancaman, dengan ketakutan bahwa Anda mungkin keluar rumah suatu hari dan tidak akan pernah kembali adalah hal mengerikan. Video Linares tadi diunggah 6 pekan setelah salah satu rekannya di monitor Michoacán juga dibunuh. Dia meminta perlindungan dari pihak berwajib. Namun sampai Linares ditemukan terbunuh, tak ada perlindungan diberikan untuknya. Maria, sementara itu, cukup beruntung karena pemerintah memberikan pengawal pribadi untuknya. Kini, setiap kali bekerja, dia harus ditemani oleh pengawal. Yo le pedí al mecanismo que me incrementara las escoltas. Saya meminta institusi pemerintah untuk meningkatkan pengawalan, tapi tidak memindahkan saya atau mencabut saya dari akar dan asal saya. Karena inilah yang saya miliki, dan ini adalah hal penting dalam hidup saya. Es muy fácil decir, Sangat mudah untuk bilang, kami akan memindahkan Anda dari negara bagian Anda. Tapi ini berarti mereka mengambil nyawa Anda, mereka sama saja membunuh Anda. Di awal Maret, Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang menuntut otoritas Meksiko mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan dan lingkungan yang aman untuk jurnalis dan aktivis hak asasi manusia. Namun Presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador, justru menuduh Parlemen Eropa mendukung lawan-lawan politiknya yang korup untuk melakukan kudeta. López Obrador telah sering memberi kritik tajam kepada pers yang dituduhnya melayani kepentingan-kepentingan pribadi alih-alih mendukung pemerintahan. Di tengah persekusi ini, Maria Martinez yang khusus meliput korupsi dan tindak kriminal terorganisir mengaku tak gentar. Y de hecho mi familia me ha pedido en varias ocasiones que... Keluarga saya sudah sering meminta saya untuk meninggalkan jurnalisme. Tapi saya adalah perempuan yang memiliki keyakinan tinggi. Saya perempuan berani. Saya perempuan yang siap berjuang. Saya merasa melakukan hal yang benar, dan hal yang benar adalah melakukan apa yang saya sukai. Dan saya juga merasa memiliki kewajiban sosial. Meskipun benar, tidak ada berita yang lebih berharga dari nyawa saya. Maria mengutuk serangan terhadap para jurnalis. Los ataques a un periodista nos deben doler a todos. Nosotros somos custodios de la memoria colectiva. Serangan pada jurnalis melukai semua orang. Kami adalah penjaga ingatan kolektif. Kami menginformasikan supaya orang dapat memiliki opini. Dunia butuh jurnalisme. Saya tidak dapat membayangkan Meksiko tanpa jurnalis, tanpa kebebasan pers. Ini membuat saya marah dan juga sedih. Namun sesungguhnya, negara bagian Michoacán terjebak dalam siklus kekerasan yang jauh melebihi kekerasan terhadap jurnalis. Di akhir Februari, setidaknya 10 orang tewas dalam serangan bersenjata di San Jose de Garcia. Geng dan kartel narkoba beroperasi dan saling berebut area kekuasaan. Mereka bahkan menculik dan membunuhi para produsen alpukat. Negara bagian di barat daya Meksiko ini adalah produsen alpukat terbesar di dunia, dan para kartel menggunakan industri ini untuk membiayai keuangan mereka. Martín Patino, jurnalis multimedia di Meksiko. Mucha impotencia principalmente. Ada banyak impotensi. Pemerintah sangat impoten karena mereka tidak berbuat apa-apa tentang semua kekerasan ini, baik sebelum, selama, maupun sesudah kekerasan terjadi. Mereka tidak melakukan apa-apa. Pada 2021, ada 2.732 kasus pembunuhan di Michoacán. Di seluruh Meksiko, menurut data pemerintah, 340.000 orang tewas akibat kekerasan sejak pemerintah melancarkan serangan militer yang kontroversial terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dengan kartel. Pendengar, Anda menyimak majalah udara BBC Indonesia bersama saya, Astudestra Ajeng Rastri. Kini saatnya saya undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara bisa Anda ikuti di bbcindonesia.com. Anda juga bisa mendengar siniar atau podcast terbaru BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi. Silakan berlangganan podcast ini yang terbit setiap Rabu 2 pekan sekali di situs BBC Indonesia, Spotify, dan Apple Podcast. Terima kasih telah mendengarkan Dunia Pagi ini.